Mana arwah Erni ini sering sekali terlihat di balkon depan, tepatnya di lantai 2 wisma tersebut. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Desi. Yang lebih sebelum tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke, gimana kabar kalian teman-teman? Jadi ini tuh hari yang sangat cerah. Aku kalau semisal COVID nih udah selesai, aku pengen juga mengatur rencana liburan. Udah jauh-jauh hari sebenarnya aku sama suami tuh udah mengatur kayak rencana liburan kita mau kemana. Kita destinasinya itu mau ke Malang. Pertama deket aja ya kan, masih di seputaran situ. Kira-kira kalau aku kesana itu paling cuma 2 sampai 2,5 jam aja berkendara sampai situ udah sampai. Emang deket, pertama deket, masih satu wilayah juga. Dimana tuh kalau kita pergi ke sana tuh ke Malang itu banyak banget wisata-wisata yang keren-keren. Jatim 4, Agro, Batu, apa lagi ya? Pokoknya banyak banget. Aku udah merencanakan di sana, mau liburan di sana, mau nginep di sana, aku mau berhari-hari di sana. Nah, tapi nggak cuma liburan-liburan menyenangkan yang bisa kita nikmati di kota Malang nih. Ada banyak banget tempat-tempat yang bisa jadi referensi liburan kalian yang merupakan salah satu tempat-tempat angker yang ada di Malang. Nah, tempat-tempat angker ini tuh bisa kalian kunjungi beberapa, ada juga yang nggak bisa. So, aku akan memberitahu kepada kalian tempat-tempat mana aja di Malang yang cukup angker. Nah, yang pertama adalah Hotel Niagara. Ini pernah aku bahas. Untuk lengkapnya nanti kalian bisa nonton, nanti aku sertakan linknya di bawah. Yang pertama ini aku akan bahas tentang Hotel Niagara. Nah, Hotel Niagara ini adalah hotel yang cukup seram, dimana hotel ini memang sudah berdiri cukup lama, sekitar ya 100 tahunan lah. Kalau hotel nih ya, bangunannya aja tuh udah lama. Terus gimana menurut kalian tentang sesuatu yang terjadi di situ? Pasti harus ada penampakan, ya kan? Pasti sudah ada penghuni yang hidupnya tuh lebih lama malah dari gedung itu. Kalian percaya nggak percaya, gedung ini merupakan gedung yang usianya udah 100 tahun. Dan banyak sekali penampakan-penampakan yang terjadi di gedung ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa ke sana buat uji nyali. Bisa lah kalian nginep di sana ya, semalam 2 malam, terus kalian merasakan sendiri sensasinya gimana kalau diganggu hantu di sana. Nah, konon katanya ketika kalian pergi ke sana kalian akan mengalami nih yang namanya diganggu hantu. Kalau kalian pergi ke sana terus menginap, ketika di malam hari kalian tidur, kalian akan diketok oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika kalian tengah beristirahat di hotel tersebut, malam harinya kalian akan diketok pintu kamar kalian, dan ketika kalian buka, kalian tidak akan menemukan siapa-siapa di sana. Karena memang di sana rumor-rumornya nih, memang banyak sekali orang yang menginap di sana dan pintunya diketuk pada malam hari oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nah, terus ada juga penampakan di lantai 4, di mana di lantai 4 ini tepatnya di atas sendiri tuh kayak di rooftopnya ya. Nah, di situ tuh dikatakan ada penampakan seorang wanita yang bermuka rata. Nah, kemudian ini belum sempat aku ceritakan, jadi ini tuh sempat keskip gitu ya di video aku yang aku membahas tentang Hotel Niagara. Jadi teman-teman, di Hotel Niagara ini tuh ada sebuah kamar, di mana kamar ini tuh kayaknya dihuni oleh noni-noni Belanda. Aku bilang noni-noni ya, maksudnya tuh lebih dari satu, dimana yang terkenal di situ adalah 3 hantu noni Belanda yang juga cukup jahil ketika ada pengunjung yang tengah menginap di Hotel Niagara tersebut. Nah, 3 noni Belanda ini dan dari dulu sampai sekarang ini terkenal dengan julukan Three Gods-nya Hotel Niagara. Nah, gimana? Kalian berani buat nginep di sini? Kalian coba aja, oke? Next. Tempat berikutnya ini adalah Wisma Erni. Nah, kalau kalian melintasi jembatan Lawang dari Kabupaten Malang arah ke kota, di sebelah kiri kalian akan melihat ada sebuah bangunan tua yang berada di lereng bukit. Bangunan itu
mangkrak cukup lama dan memang tidak dihuni bertahun-tahun, di mana bangunan itu dikenal dengan nama Wisma Erni. Cerita soal keangkeran dari si Wisma Erni ini sudah ada sejak dari tahun 80-an. Nah, menurut warga, tanah yang digunakan untuk membangun wisma ini tuh sebenarnya adalah tanah pekuburan. Konon katanya dulu para warga setempat yang berada di sekitar situ sempat memberitahu kepada pemilik lahan kalau tempat itu sebelumnya itu adalah kuburan. Jadi mohon jangan dibangun untuk sebuah rumah. Tapi waktu itu katanya si pemilik rumah ini tuh nggak menghiraukan perkataan dari para warga tersebut dan tetap mendirikan rumah yang sekarang disebut sebagai wisma ini. Ada beberapa versi tentang gimana sih tempat ini tuh bisa angker dan bisa dijuluki dengan nama Wisma Erni. Nah, jadi dulu ceritanya rumah ini tuh memang sebuah wisma, di mana wisma ini ditinggali oleh seorang perempuan yang bernama Erni. Konon katanya Erni ini merupakan istri kedua dari seorang pengusaha kaya dari Tionghoa, dan si Erni ini dikabarkan dibunuh di rumah tersebut. Namun ada versi juga yang mengatakan kalau Erni dikatakan meninggal akibat bunuh diri di wisma tersebut. Namun kabar yang beredar dan sampai sekarang dari masyarakat dari mulut ke mulut ini yang paling populer adalah kisahnya di mana waktu itu Erni dibunuh bersama dengan seluruh pengurus wisma dan keluarganya. Nah, setelah kejadian tersebut akhirnya wisma ini pun tidak pernah ditinggali hingga sekarang, sehingga mangkrak dan terkesan horor. Setelah keluarga Erni ini meninggal dunia semuanya, akhirnya wisma ini pun dibiarkan begitu saja hingga terjadi angker. Namun katanya wisma ini tuh tidak benar-benar kosong. Ada seseorang yang menghuni wisma tersebut yang merupakan arwah dari Erni, di mana arwah Erni ini sering sekali terlihat di balkon depan, tepatnya di lantai 2 wisma tersebut. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita Wisma Erni ini? Sebenarnya menarik ya, atau aku mau ulas aja ya? Boleh lah, nanti kapan-kapan aku bikin videonya. Kalau kalian pernah bersandang ke tempat ini, kalian pasti pernah mendengar cerita tentang Erni ini. So, buat kalian yang juga pernah mengalami kejadian-kejadian horor ketika kalian berkunjung ke sini, kalian boleh banget untuk komen di bawah. Next. Rumah Sakit La Valette. Gedung Rumah Sakit La Valette ini merupakan salah satu gedung yang sampai sekarang itu menjadi ikonik banget dan bersejarah di Kota Malang. Alamat persisnya berada di Jalan W.R. Supratman, nomor 10, Kelurahan Rampal Telaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan masih aktif sampai sekarang. Menurut catatan sejarah, Rumah Sakit La Valette ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 9 Desember tahun 1918, di mana rumah sakit itu didirikan beberapa tahun setelah Kota Malang mendapatkan status sebagai kota praja. Awal mulanya rumah sakit ini tuh digunakan sebagai tempat pelayanan untuk para pasien yang berasal dari para pekerja perkebunan dan industri gula yang berada di sekitar rumah sakit tersebut. Nah, dari banyaknya laporan, penampakan yang paling sering terjadi di rumah sakit ini adalah penampakan kuntilanak. Banyak sekali saksi mata yang membenarkan tentang penampakan si kuntilanak ini, di mana biasanya kuntilanak ini tuh dijumpai di parkiran rumah sakit tersebut. Banyak juga yang mendengar ada suara tangisan dan suara tertawa khas kuntilanak. Bahkan ada yang sampai melihat sendiri penampakan kuntilanak secara utuh di depan mata mereka. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Ini tuh ceritanya sebenarnya sih ini tuh kayak biasa aja, penampakannya tuh kayak cuma kuntilanak itu kan, tapi juga hantu. Biasanya sih rumah sakit sih biasanya begitu ya, maksudnya tuh penampakannya tuh rata-rata kayak kuntilanak gitu. So, buat kalian yang pernah nginep di rumah sakit ini gimana? Apakah kalian pernah punya kesan horor di rumah sakit ini? Kalian boleh banget cerita di bawah. Oke? Next. Museum Brawijaya. Nah, Museum Brawijaya ini merupakan salah satu museum yang berada di Malang, di mana dikatakan kalau museum ini tuh sebenarnya rada angker. Nah, kenapa bisa angker? Jadi museum ini tuh memiliki salah satu koleksi gerbong kereta, di mana gerbong tersebut merupakan salah satu gerbong yang dijuluki dengan nama Gerbong Maut. Gerbong yang berada di museum ini merupakan salah satu dari 3 gerbong yang pernah digunakan pada masa
masa kolonial Belanda, di mana gerbong ini merupakan saksi bisu pernah terjadinya suatu kejadian yang sangat memilukan rakyat Indonesia. Nah, jadi waktu itu gerbong ini tuh merupakan 3 gerbong sebenarnya ya. 3 gerbong yang digunakan untuk mengangkut tahanan para pejuang Republik Indonesia yang waktu itu melawan Belanda. Dan jadi kejadiannya itu waktu itu pada tanggal 23 November tahun 1947, kolonial Belanda sempat membawa 100 orang tahanan dan dimasukkan ke dalam 3 gerbong ini. Satu gerbong ini minimal paling sedikit diisi dengan 30 orang tahanan. Jadi waktu itu gerbong ini digunakan untuk memindahkan para tahanan dari penjara di Bondowoso menuju ke penjara Bubutan di Surabaya. 3 gerbong ini bernomor registrasi GR5769, GR4416, dan GR10152. Dan yang berada di Museum Brawijaya ini adalah yang GR10152. Dan kedua gerbong yang lainnya itu katanya masih belum diketahui di mana letaknya. Dan jadi waktu itu kejadiannya para tahanan ini dibawa untuk dipindahkan ke penjara Bubutan yang berada di Surabaya. Nah, jadi gerbong ini waktu itu berangkat pagi hari dari penjara Bondowoso menuju ke Surabaya, dan para pejuang yang ditahan dan diberangkatkan di dalam gerbong tersebut katanya tidak diberi makan. Sebenarnya gerbong tersebut merupakan gerbong yang digunakan untuk mengangkut barang, namun waktu itu Belanda menggunakannya untuk mengangkut para tahanan, di mana gerbong ini merupakan gerbong yang seluruhnya ditutup rapat dan minim sekali ventilasi, di mana ketika siang hari gerbong ini berjalan, gerbong ini tuh menjadi seperti neraka bagi para tahanan yang berada di dalam situ. Pada waktu siang hari tentu saja dengan keadaan gerbong yang sangat minim ventilasi itu membuat para tahanan penuh sesak, tidak bisa bernafas, dan bahkan sangat amat kepanasan. Mereka pun juga sempat berteriak untuk meminta air dan meminta udara segar. Namun pada waktu itu kolonial Belanda sama sekali tidak menghiraukan permintaan mereka. Dan akhirnya peristiwa itu pun berakhir pilu ketika gerbong sudah berada di Surabaya, tepatnya di stasiun Wonokromo. Dari 100 orang tahanan yang berada di 3 gerbong kereta api tersebut, 46 orang diantaranya meninggal dunia, 11 orang sakit parah, 31 orang sakit, dan 12 orang masih dalam kondisi sehat. Nah, semenjak peristiwa itulah akhirnya gerbong ini tuh dikatakan sebagai gerbong maut karena memang sudah memakan korban yang cukup banyak, dan akhirnya menjadikan gerbong ini sebagai suatu koleksi yang berada di Museum Brawijaya sekarang dan dikenal angker. Bahkan katanya dulu ada pernah salah satu stasiun televisi yang mengadakan sebuah acara uji nyali di museum tersebut dan merekam ada beberapa aktivitas yang merupakan suatu pergerakan dari benda-benda yang berada di museum tersebut. Oke, gimana menurut kalian? Ini sebenarnya cukup memilukan ya. Ya, tapi memang dari dulu tuh kayak Belanda itu memang dikenal cukup kejam ya sebenarnya. Tapi ya semoga arwah-arwah para pejuang-pejuang revolusi Indonesia ini tuh bisa tenang di alam sana. Meskipun mereka tuh sempat sakit di gerbong tersebut, semoga mereka sekarang udah nggak sakit ya. Oke, kita akan lanjut ke cerita yang berikutnya. Universitas Negeri Malang. Wah, ini merupakan universitas yang cukup fenomenal nih. Universitas yang cukup sangat terkemuka dan cukup terkenal sebenarnya di Indonesia, di mana adalah salah satu universitas terbaik yang ada di Malang. Tapi siapa sangka kalau universitas ini tuh merupakan salah satu universitas yang cukup angker dan banyak juga penampakan-penampakan yang ada di sana. Nah, mengutip dari ayobandung.com, ada salah satu cerita horor yang pernah terjadi di universitas ini, di mana cerita ini tuh dialami oleh seorang mahasiswi yang waktu itu tengah menggunakan wifi di taman dekat Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa hingga malam hari. Jadi dia di sana sendirian sampai malam hari. Waktu dia asik wifi-an di sana sampai malam hari, tiba-tiba aja tuh ada temennya dia yang nelpon, kamu sekarang di mana? Aku masih ada di kampus, masih wifi-an. Kamu kok nggak takut sih di situ? Rumor-rumornya nih ya, katanya ada hantu tanpa kaki yang biasanya nongol ketika
ketika malam hari di situ. Kamu nggak takut? Dia kan bilang gitu. Nah, karena mendengar katanya dari temennya yang berada jauh di telepon tuh, dia tuh langsung ketakutan. Akhirnya dia pun langsung mematikan handphonenya dan langsung bergegas untuk segera pergi dari tempat dia duduk wifi-an itu. Nah, ketika dia hendak cepat-cepat bergegas pergi, tiba-tiba aja dia tuh menjatuhkan pulpen. Setelah dia terburu-buru mengambil pulpen tersebut, tiba-tiba aja dia mendengar ada suatu suara serak yang berasal dari pria yang berada di belakang dia dan bertanya, "Kamu mau pulang karena sudah larut malam atau kamu sudah tahu?" Merinding kan? Kamu udah mau pulang karena udah malam atau kamu udah tahu? Merinding. Sumpah. Si mahasiswi itu pun langsung menoleh ke belakang karena dia ingin tahu sumber suara tersebut, dan setelah dia menengok ke belakang, dia terkejut bukan kepalang ketika dia mengetahui kalau ada seorang pria yang melayang tanpa kaki. Akhirnya dia pun langsung lari, terus langsung pergi dari tempat itu. Nah, gimana menurut kalian ini buat para teman-teman yang sekolah di UM? Apakah cerita itu tuh benar? Apakah rumor-rumor ini tuh benar? Apakah kalian malah pernah mengalami nih? Kalian boleh banget komen di bawah. Oke, next. Jembatan Sulfat. Jembatan itu merupakan salah satu jembatan yang berada di Malang, dan rumor-rumornya itu dikatakan kalau jembatan ini itu merupakan jembatan yang cukup angker. Sebenarnya usia jembatan itu masih muda, dimana jembatan ini tuh kayaknya dibangun pada tahun 2000-an. Jembatan Sulfat ini pun tuh memang sengaja dibangun itu untuk memudahkan akses dari Purwantoro ke Sawojajar, yang waktu itu memang dipisahkan oleh Sungai Bango dan Sungai Anyar. Katanya pembangunan jembatan ini tuh memakan sebagian lahan kuburan yang ada di sekitar lokasi pembangunan jembatan. Disitulah makanya banyak sekali yang beranggapan kalau gara-gara itu akhirnya jembatan ini tuh menjadi angker. Dimana banyak yang mengatakan kalau mungkin para penghuni makam tersebut tidak terima karena lahan mereka tengah diambil untuk dibangun jembatan. Ada beberapa kejadian kecelakaan yang sering sekali dihubung-hubungkan dengan rumor tersebut, di mana ada yang menuturkan kalau ketika pengendara motor lewat di jembatan itu malam hari, maka pengendara motor tersebut akan mengalami seperti motornya tuh ditumpangi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan rumor yang mengatakan kalau yang ikut menumpang dalam motor yang melewati jembatan Sulfat itu adalah kuntilanak yang menghuni makam tersebut. Rumor lain juga menyebutkan kalau banyak sekali pengendara yang melihat adanya tikungan di jembatan tersebut. Sebenarnya tapi memang benar ya kalau katanya jembatan ini tuh sebenarnya tuh memang memiliki sedikit belokan, tapi disinilah katanya yang membuat orang itu banyak yang terkecoh, di mana mereka tuh mengira kalau belokan yang kecil itu tuh dikira kayak tikungan, sehingga mereka tuh seperti gagal fokus, terus akhirnya tuh banyak yang menabrak pinggir pembatas jembatan, bahkan ada yang sampai nyebur ke sungai. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah benar jembatan ini angker? Ya, tapi ya kalau misalnya salah tuh ya, kalau misalnya lewat jembatan itu tuh rumor-rumornya sih memang beberapa orang tuh sempat membunyikan klakson supaya tidak diganggu. Tapi yang penting itu kita percaya aja kalau sebenarnya itu nggak ada apa-apa, ya ikuti aja. Kalau orang-orang klakson ya kita klakson aja gitu. Yang penting kan kita selamat kan, ya kan? Oke, next. Hotel Tugu. Hotel Tugu ini merupakan salah satu hotel yang berada di Malang, di mana hotel ini tuh dikatakan cukup seram, padahal dia memiliki aksen yang cukup unik, di mana aksen-aksen tradisional ada banyak ditemukan di hotel tersebut. Nah, di salah satu kamar di hotel ini katanya ada sebuah lukisan yang cukup besar yang dipajang di dalam kamar tersebut, di mana lukisan itu digambarkan seorang wanita yang berdiri menggunakan baju putih serta berambut sangat panjang, sehingga membuat kesan seram yang berada di hotel itu sangat melekat. Nah, diketahui kalau lukisan wanita itu sebenarnya adalah lukisan dari Putri Oi Tiong Ham yang waktu itu menjadi salah satu pengusaha terkaya di Asia Tenggara pada abad ke-19. Dikatakan juga rumor-rumornya kalau semisalnya kalian menatap ke mata lukisan wanita tersebut itu,
dikatakan akan muncul sesuatu yang cukup seram. Ya maksudnya auranya tuh cukup seram dan mengerikan gitu. Nah, namun rumor di Hotel Tugu itu tuh cukup di lukisan si wanita itu, dimana memang dikatakan kalau lukisan wanita itu cukup seram, dan akhirnya tuh membuat kayak rumor-rumor katanya hotel ini tuh berhantu. Tapi sampai sekarang tuh katanya masih belum ada yang membuktikan kalau hotel ini tuh ada penampakannya. Ya cuma lukisan itu aja. So buat kalian yang pengen nginep di Hotel Tugu nggak perlu takut karena katanya di sana nggak ada penampakan. Kalian nikmati aja, katanya sih di sana hotelnya bagus. Oke, next. SMAN 1 Malang. Nah, ini buat kalian yang bersekolah di sana jangan takut ya, ini tuh cuma cerita aja, tapi mungkin kalian juga bisa membenarkan kalau aku salah. Karena SMA ini tuh merupakan salah satu SMA favorit di Malang ya, setahu aku. Nah, rumor-rumornya di SMA ini tuh katanya di salah satu lantai yang berada di ruang kelas tersebut tuh ada bercak darah. Nah, bercak darah itu tidak bisa dihilangkan, padahal lantainya sempat diganti. Maksudnya ubin yang ada bercak darahnya itu sempat diambil terus diganti sama yang baru. Tapi anehnya tiba-tiba aja di ubin yang baru itu ada bercak darah lagi dan tidak bisa dihilangkan katanya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yang bersekolah di sana tuh emang tahu kalau memang di situ ada bercak darahnya? Kalian boleh banget komen di bawah. Kalaupun gak ada, cerita ini bisa dibenarkan. Oke, yang berikutnya adalah Wisma Tumapel. Nah, bangunan Wisma Tumapel itu tuh sebenarnya sejarahnya cukup panjang, di mana awalnya memang bangunan itu dibangun pada tahun 1928 dan sempat berpindah-pindah dari tangan ke tangan yang lain hingga akhirnya bangunan itu menjadi milik IKIP Malang yang sekarang dikenal dengan UM. Nah, waktu itu katanya sih bangunan ini sempat menjadi salah satu kantor milik IKIP, tapi akhirnya ditinggalkan dan sekarang sudah terbengkalai kurang lebih ya 7-8 tahunan. Karena terbengkalai dan tidak terawat inilah akhirnya wisma ini pun menjadi cukup horor. Disinilah akhirnya para wisatawan tuh biasanya datang untuk sekedar foto-foto atau bahkan untuk membuktikan adanya penampakan-penampakan yang berada di wisma tersebut. Dan dikatakan juga ada beberapa orang yang pernah berkunjung ke sini, kalau ketika mereka berkunjung ke sana tuh mereka tuh nggak boleh rame-rame ya. Boleh rame-rame maksudnya banyak temennya boleh, cuman itu kayak nggak boleh berteriak, ngomong kotor, ngomong kasar. Pokoknya intinya kalian tuh harus sopan. Ya karena itu merupakan suatu peninggalan Belanda, dimana pasti di sini tuh kayak banyak juga sesuatu yang tak kasat mata yang berada di sekitar kalian ketika kalian berkunjung ke Wisma Tumapel ini. Dan dikatakan juga ada yang melihat noni-noni Belanda di lorong wisma ini, dan ada juga ruangan-ruangan yang tidak diboleh dibuka karena dikatakan ruangan tersebut menyimpan sesuatu yang cukup misterius sampai sekarang. Kalian boleh banget foto-foto di sini, kalian boleh banget berkunjung ke sini karena di sana tuh kalian cuma cukup memberikan KTP atau KTM dan memberikan uang tiket masuk lah ya senilai Rp5.000 aja. Jadi kalian tuh di sana tuh udah bisa explore wisma itu. Ya intinya kalau ada ruangan yang dikunci nggak boleh dibuka ya berarti kalian nggak bisa buka. Ya kalian cukup masuk ruangan-ruangan yang nggak dikunci aja. Kalian cukup foto-foto di lorongnya, di depannya. Intinya tuh ini tempat ini tuh kayaknya sih banyak banget dipakai untuk foto-foto, untuk mencari-cari penampakan gitu ya. Kalau misalnya aku ada kesempatan aku juga mau ke sana. Ya sebenarnya ini teman-teman ya, ini faktanya ya. Aku itu kan suka banget ya cerita-cerita hantu ini. Aku suka banget. Malah aku tuh suka mendengarkan, membaca koleksi-koleksi cerita horor aku tuh buku-buku novel tuh cukup lumayan. Tapi lucunya, itu orangnya penakut, tapi aku malah suka cerita-cerita ya. Jadi aku tuh nggak suka kalau misalnya aku harus explore tempat ini, cari penampakan ini, cari video tentang penampakan itu, foto-foto hantu. Itu aku takut banget. Jangankan aku pergi-pergi ke tempat seperti itu, masuk rumah hantu aja aku tuh takut, aku tuh nggak berani. Naik rumah hantu aja tuh ya, aku tuh harus naik kereta. Kalau nggak ada keretanya yang otomatis jalan tuh, aku nggak mau. Aku nggak mau tuh harus jalan terus habis itu nanti dikaget-kagetin sama hantu. No. Jadi ini tuh fakta lucu ya buat kalian ya. Ini cukup kita aja ya, rahasia kita ya. Oke, itu tadi adalah beberapa tempat-tempat wisata yang bisa kalian temukan, bisa kalian kunjungi di Malang dan merupakan beberapa tempat yang cukup
angker katanya. Tapi nggak semua bisa kalian kunjungi ya. Ya contohnya SMA N1, kalian ngapain berkunjung ke sana? Nggak boleh dong, di sana kan masih digunakan. Terus ke rumah sakit La Valette ya, kalian nggak boleh ke sana dong. Kalau kalian ke sana mau foto-foto membuktikan apa ya nggak boleh. Di sana tuh tempatnya orang sakit, kalian jangan ke situ, oke? Terus abis itu untuk tempat-tempat yang lain sih kayaknya boleh banget. Hotel Niagara, boleh banget kalian nginep di situ kalau kalian mau cari-cari penampakan. Hotel Tugu, kalian boleh banget nginep di situ karena sampai sekarang hotelnya juga masih aktif kan. Terus abis itu juga kayaknya sih buat kalian yang suka-suka tradisional, kalian boleh banget nginep di situ. Terus kalau mau yang wisata horor banyak banget kan, ada Wisma Tungapel, ada Wisma Erni juga. Jadi kalian bisa explore tempat-tempat yang berada di Malang. Aku juga cita-citanya tuh pengen ke sana sebenarnya dalam waktu dekat ini, tapi masih terkendala COVID ya kan. Kita tuh harus menahan diri, nggak apa-apa menahan diri. Kita kumpulin duit yang banyak buat liburan, oke? Oke, itu tadi adalah cerita-cerita dari aku. Semoga ini tuh bermanfaat buat kalian, apalagi kalian yang tinggal di Malang. Kalau kalian masih belum tahu cerita-cerita tentang Malang, ini aku kasih referensinya buat kalian. Oke, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian wajib kasih like yang banyak, kasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 10 pagi. Aku juga masih belum tahu sih apakah nanti aku masih berlanjut untuk upload pagi, karena biasanya kan kalau pagi itu kayak terkendala masih sibuk ya. Mungkin bisa malam juga, tapi nanti kalau misalnya aku upload video ganti jam tayangnya, aku akan bilang ke kalian. Oke, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua selalu dikasihkan kesehatan. Oke, bye-bye.